Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Ghafur SAG MA selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Ahkam kelas 6B. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah dan naungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nur Zahidah dengan akhir mim 11 akan menjelaskan tafsir yang berkenaan dengan sholat, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 hingga 46 dan Quran Surah Al-Isra ayat 78. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 hingga 46, ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 hingga 46 ini, ada mufradat yang mengandung hukum. Yang pertama pada kata akimu, dan dirikanlah, wa akimu, dan dirikanlah, as-sholah, salat, wa akimus sholah, dan dirikanlah salat. Dalam tafsir Ahkam Al-Quranil Karim karya Muhammad Sholeh Al-Utsaimin, bahwa kata aqimus sholah ini maknanya bukan berdiri secara fisik, melainkan mendirikan sholat, melaksanakan sholat secara sempurna sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian, mufradat yang mengandung hukum ada pada kata warka'u, dan rukulah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Nah, dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab, bahwa makna arka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, maksudnya adalah taat dan tunduklah kepada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana orang-orang yang taat dan tunduk kepadanya, dan ikutilah atau bersama atau menjadi bagian dari mereka, yaitu orang-orang yang taat dan tunduk kepadanya. Jadi pada ayat ini, pada kalimat ini, Allah ini menyuruh mereka untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya Allah berfirman, ikutilah bersama mereka orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah dan menjadi bagian dari mereka, yaitu orang-orang yang taat dan tunduk kepadanya. Nah, adapun istinbat hukum pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, ini terdapat kata aqimus sholah, yang mana dalam konteks ini kita pahami bahwa sholat ini dihukumi wajib tanpa pengecualian, wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, pada kata aqimus sholah itu disebut memiliki makna bukan makna harfiahnya, yaitu melaksanakan sholat secara berdiri, bukan, tetapi melaksanakan sholat atau menunaikan sholat itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, bukan sekedar melaksanakan sholat saja. Maka pada ayat ini menggunakan kata aqimu, bukan i'malu atau ifalu, karena kata akimu berarti kita mendirikan sesuai dengan syarat dan rukunnya, mendirikan secara sempurna, bukan hanya sekedar gugur kewajiban.
Kemudian pada kata arka'u ma'arrokin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini ayat ini juga menunjukkan bahwa ajakan untuk sholat berjamaah. Nah, mengapa menggunakan kata ruku? Nah, sebagaimana yang saya ketahui dari kitab Sofwatut Tafsir karya Muhammad Ali As-Sobuni, pada Al-Baqarah 43 ini, kata ruku itu mengandung majas mursal, yaitu penamaan yang general dengan kata parsial. Apa kata parsial itu? Yaitu kata yang mengandung arti sebenarnya. Contoh pada kata ruku. Pada ayat 43 ini mewakili kegeneralan sholat, karena ruku menjadi salah satu bagian dari sholat. Nah, meskipun konteks ayat ini bahwa hukum sholat berjamaah adalah wajib, namun para ulama ini berbeda pendapat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Namun yang penting kita tahu bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Seperti yang Nabi katakan, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Adapun petunjuk ayatnya, dalam tafsir Al-Misbah, Quran Surah Al-Baqarah 43 menjelaskan kewajiban pokok sholat. Dan kewajiban lainnya yaitu arka'u ma'arrokin, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Yang artinya taat dan tunduklah kamu pada ketentuan Allah, sebagaimana orang-orang yang taat dan tunduk kepadanya dan menjadi bagian dari mereka, menjadi bagian dari orang-orang yang taat dan tunduk kepadanya pula. Sebenarnya ayat ini juga sebagai sindiran kepada kaum munafik kala itu. Jadi ayat ini itu untuk membuktikan kebenaran ucapan mereka. Jadi Allah menyuruh mereka sholat, Allah menyuruh mereka sujud untuk sebagai bukti bahwa mereka ini ingkar kepada berhala-berhala. Seperti itu. Sedangkan pada ayat 44, Allah ini mengingatkan agar kaum muslimin ini jangan sampai seperti sebagian kaum Yahudi. Apa maksudnya? Jadi sebagian kaum Yahudi itu mereka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, mereka menyuruh orang lain berbuat kebajikan, sementara dirinya sendiri itu tidak melaksanakan. Nah, dalam hadis riwayat At-Tabrani, orang-orang seperti ini diumpamakan, dia dikatakan seperti ini: perumpamaan orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan, menyuruh orang lain berbuat kebajikan, namun dia tidak melakukannya, dia lalai terhadap dirinya, dia lupa terhadap dirinya, itu bagaikan lilin. Lilin itu mampu menerangi orang-orang di sekitarnya, namun diri sendirinya dikorbankan, diri sendirinya dibiarkan terbakar, seperti itu. Maka pada ayat 44 ini Allah mengingatkan agar kita tidak boleh seperti sebagian kaum Yahudi, yaitu ketika kita menyuruh orang lain berbuat kebaikan tapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Kemudian pada ayat 45 hingga 46 ini saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa melalui firman ini Allah ini menyuruh para hambanya untuk meraih kebaikan dunia akhirat yang mereka dambakan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan kesabaran dan menjadikan sholat sebagai penolong mereka. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 hingga 46 ini? Yang pertama, hikmahnya dalam ayat 43. Yang pertama adalah wajib melaksanakan sholat. Kemudian wajib melaksanakan atau membayar zakat. Dan pentingnya mendirikan sholat dan membayar zakat. Kemudian hikmah yang lainnya adalah hikmah dalam ruku dalam sholat tadi, yang mana maknanya bahwa kita ini harus tawadhu pada Allah Azza wa Jalla. Kita harus merasa hina ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian hikmah selanjutnya adalah bahwa ayat ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah, walaupun masih terdapat beberapa perbedaan pendapat, seperti itu. Adapun hikmah pada Quran Surah Al-Baqarah 44, yang pertama bahwa ayat ini merupakan kecaman keras terhadap orang-orang yang memerintahkan orang lain berbuat kebajikan sementara diri sendiri tidak melakukannya. Nah, ayat ini juga sebagai reminder agar seseorang ini hendaknya mengingatkan diri sendiri terlebih dahulu, memulai sesuatu dari diri sendirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Bukan berarti ayat ini
bermaksud untuk melarang orang fasik menasihati orang lain, melarang orang fasik atau melarang orang fasik untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Bukan, maksudnya bukan seperti itu, tapi agar hendaknya ketika kita mengingatkan orang lain tentang kebaikan, tentang berbuat kebajikan, hendaknya hal tersebut kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Adapun pada ayat 45, hikmahnya bahwa dalam ayat ini kita ini meminta bantuan kesabaran dalam menghadapi hal apapun dan meminta pertolongan dengan sholat. Jadi semata-mata kita tuh berserah diri kepada Allah, kita meminta bantuan, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, sebagaimana Rasul katakan, jika sesuatu menyusahkan seseorang atau orang lain, atau bahkan sangat susah sekalipun, Rasul mengatakan maka dirikanlah sholat. Jadi sholat di sini adalah sebagai bantuan ya, sebagai penolong susahnya diri kita, seperti itu. Kemudian pada ayat 46, hikmahnya yang pertama adalah bukti bertemu dengan Tuhan, dan melalui ayat ini kita itu meyakini adanya perjumpaan kita terhadap Rabb kita, terhadap Allah. Kita meyakini kepulangan kita di akhirat untuk menerima balasan. Nah, kepastian akan bertemunya kita terhadap Tuhan kita, kepastian bertemunya kita terhadap Allah di akhirat kelak, itu menguatkan kita dalam beramal soleh. Jadi ketika seseorang mengetahui bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan menemui Tuhannya di akhirat kelak, dia akan mendapat balasan segala yang dia lakukan di akhirat, mereka akan dikuatkan dalam beramal solehnya, karena mereka tahu konsekuensinya. Hal yang dia lakukan di dunia akan mendapat balasannya di akhirat, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Pada Quran Surah Al-Isra ayat 78 ini, mufradat yang mengandung hukum. Yang pertama, pada kata aqimis shalah, laksanakanlah sholat. Nah, maknanya di sini adalah dirikanlah sembahyang 5 waktu. Kemudian pada kata liduluk asyams, liduluk isyams, tergelincirnya matahari. Nah, maknanya di sini adalah adanya waktu sholat zuhur dan asar. Kita diperintahkan untuk menunaikan sholat zuhur dan asar pada waktu tergelincirnya matahari. Kemudian ila ghasaqil lail, hingga kegelapan malam. Nah, di sini adanya waktu sholat maghrib dan isya. Kita diperintahkan untuk menunaikan sholat maghrib dan isya pada saat terbenamnya matahari. Jadi ghasaqil lail ini adalah kegelapan malam di mana matahari ini terbenam. Jadi pergantian adanya mega merah. Mega merah itu waktunya sholat maghrib. Hilangnya mega merah berarti masuk waktu isya. Kemudian ada pada kata wa qur'anal fajr, yang maknanya di sini adalah melaksanakan sholat subuh. Sebenarnya makna harfiahnya wa qur'anal fajr ini adalah bacaan di waktu fajar. Nah, ungkapannya di sini bahwa pada sholat subuh ini dianjurkan untuk memanjangkan bacaan Al-Qur'an, ya, makanya sembahyang subuh di sini menggunakan kata wa qur'anal fajr. Apa istinbat hukum dan petunjuk ayatnya? Dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini menunjukkan ketegasan dalam firman Allah mengenai sholat. Tegasnya, dirikanlah sholat atau sembahyang 5 waktu. Ada 3 waktu sholat yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 78 ini. Yang pertama, liduluk asyams, waktu tergelincirnya matahari. Apa maksudnya? Nah, waktu tergelincirnya matahari ini adalah adanya waktu sholat zuhur dan asar. Jadi
kita disuruh menunaikan sholat zuhur dan asar. Kemudian ada ila ghasaqil lail, hingga terbenamnya matahari atau hingga kegelapan malam, yaitu adanya sholat maghrib dan isya. Kemudian wal Qur'an al-fajr, yaitu sholat subuh. Nah, waktu sholat inilah yang kita kenal dengan sholat 5 waktu. Nah, dalam kitab Al-Imam bimbang di Ayatul Ahkam Tafsiron wa Istimbaton karangan Syekh Muhammad bin Utsaimin menjelaskan mengenai Al-Isra ayat 78 ini, bahwa Allah ini telah memerintahkan nabi-nabinya, telah memerintahkan nabi-nabi terdahulu untuk melaksanakan sholat di waktu yang telah ditentukan, dari sejak tergelincirnya atau memudarnya matahari sampai gelapnya malam. Maka waktu sholat meliputi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan Al-Quran al-fajr, dan sholat subuh. Nah, kemudian mengapa sholat subuh di sini menggunakan kata Quran al-fajr? Padahal Quran al-fajr makna harfiahnya adalah Quran di waktu fajar, tetapi tafsirannya di sini adalah sembahyang subuh. Nah, mengapa sembahyang subuh disebut Quran al-fajr? Karena waktu subuh ini adalah waktu yang hening, yang dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang lebih panjang daripada waktu-waktu sholat yang lain. Apa hikmah yang dapat kita ambil dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 ini? Yang pertama, dari penjabaran tafsir Quran Al-Isra ayat 78 pada tafsir Al-Qurtubi, ini saya merangkum dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa hikmah yang dapat kita ambil bahwa matahari itu menjadi petunjuk, menjadi acuan atau menjadi aturan dalam menentukan waktu sholat. Hingga ada tiga waktu sholat tadi: tergelincirnya matahari, adanya waktu sholat zuhur dan asar, kemudian ghasaqil lail, terbenamnya matahari atau kegelapan malam, adanya waktu sholat maghrib dan isya, kemudian wa Qur'an al-fajr, itu sembahyang subuh. Jadi di sini hikmah yang pertama, matahari sebagai petunjuk, sebagai acuan atau aturan dalam menentukan waktu sholat. Kemudian apa hikmah yang kedua? Hikmah yang kedua adalah kewajiban untuk mendirikan atau melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi ayat ini menegaskan, Allah ini menegaskan tentang sembahyang 5 waktu, bahwa sembahyang 5 waktu ini wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa pengecualian, seperti itu. Baik, sekian paparan dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wa'fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.